never slow up, no I don't take shit, I got no. Jelang kontra Malaysia di Piala AFF U23, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berikan target khusus ke Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong. Tak main-main, Erick Thohir menginginkan Shin Tae-yong mampu membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 di Qatar. Menurut Erick Thohir, lawan Malaysia di Piala AFF U23 Thailand merupakan pertandingan persiapan Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Asia U23 di Qatar. Jadi kita siapkan turnamen AFF ini untuk kita mempersiapkan diri tampil di kualifikasi AFC U23, ujar Erick Thohir dikutip dari Instagram. Hal itu karena Erick Thohir tak menargetkan apa-apa ke Shin Tae-yong di Piala AFF U23 Thailand kali ini. Erick Thohir justru memasang target ke Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar. Namun, Timnas Indonesia U23 harus berjuang terlebih dahulu di babak kualifikasi menghadapi China Taipei dan Turkmenistan. Pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U23 Qatar akan digelar pada bulan September mendatang. Kualifikasi AFC U23 itu September. Kita lawan China Taipei dan Turkmenistan. Kalau itu masuk, kita ke AFC Asia di Qatar pada April, itu target utama, tambahnya. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Shane Patinama, yang bermain di Eropa, berperan penting dalam kemenangan Viking FK di divisi tertinggi kompetisi Norwegia. Shane Patinama dipilih sebagai bagian dari starting line-up saat Viking FK mengalahkan Lillestrøm dengan skor akhir 3-1 di Arasen Stadion pada hari Minggu, 13 Agustus 2023. Dalam pertandingan tersebut, Shane Patinama bermain sepanjang pertandingan sebagai bek sayap kiri. Usai pertandingan, Shane Patinama memberikan tanggapannya. Hari tandang terasa seperti pertandingan kandang. Kemenangan besar dan dukungan besar lagi dari para penggemar, tulis Shane Patinama dalam unggahan Instagramnya. Dalam laga itu, 3 gol untuk Viking FK dicetak oleh Nick D'Agostino pada menit ke-51, Lars Jørgen Salvesen, dan Marcus Solbakken pada menit 33. Sementara 1 gol untuk Lillestrøm diciptakan oleh Thomas Lehne Olsen pada menit 91. Dengan hasil tersebut, Viking FK saat ini menempati posisi kedua dalam klasemen Eliteserien 2023 dengan total 41 poin. Jumlah poin yang berhasil dikumpulkan oleh Viking FK sama dengan tim pemuncak klasemen, Bodo Glimt. Kemenangan Viking FK atas Lillestrøm merupakan kemenangan ke-9 secara beruntun dan Shane Patinama turut berperan di 9 laga tersebut. Artinya, Shane Patinama telah berkontribusi selama 810 menit untuk membantu Viking FK mencatatkan rekor yang mengesankan tersebut. Hingga pekan ke-18 dalam kompetisi Eliteserien ini, Viking FK telah berhasil meraih 13 kemenangan, mengalami 3 kekalahan, dan 2 kali bermain imbang. Timnas Indonesia U23 sudah tiba di Thailand untuk mengikuti Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda bertolak ke negeri Gajah Putih pada hari ini, Senin, 14 Agustus 2023. Sebanyak 23 pemain diboyong pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. 4 diantaranya yang berstatus pemain pengganti yaitu Nuri Agus Wibowo, Titan Agung Bagus Fawzi, Muhammad Kanu Helmiawan, dan Muhammad Haikal Al-Hafiz. Nuri Agus Wibowo memanggil Shin Tae-yong untuk menggantikan Muhammad Adi Satrio. Sementara Titan Agung Bagus Fawzi mengisi tempat Fajar Fatur Rahman. Lalu Muhammad Kanu Helmiawan menggantikan peran Rizky Ridho. Sedangkan Muhammad Haikal Al-Hafiz menjadi pengganti Zaki Ashraf. Meskipun pemain tidak komplit, mereka berangkat ke Thailand tidak untuk berlibur, ujar Shin Tae-yong di sadur dari laman PSSI, Senin, 14 Agustus 2023. Mereka saya pastikan akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, tambahnya menambahkan. Adapun, Piala AFF U23 2023 akan digelar pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Di sisi lain, Ramadan Sananta berambisi membawa ketajamannya di Persis Solo ke Timnas Indonesia U23.
Ia akan memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Sejauh ini, bersama Persis di BRI Liga 1 2023-2024, Ramadan Sananta berhasil membukukan 4 gol dari 7 pertandingan. Pencapaian itu membuatnya untuk sementara menjadi penyerang lokal terjauh. Tentunya saya sangat senang bisa mencetak 4 gol di Liga 1. Saya harus bekerja keras terus di Liga 1 dan di Timnas Indonesia U23, ujar Ramadan Sananta. Kalau Coach Sintayong mempercayakan saya akan memberikan yang terbaik, tambahnya menambahkan. Ramadan Sananta lalu bicara soal persiapan Timnas Indonesia U23 menuju Piala AFF U23 2023. Ia menegaskan, semuanya berjalan cukup baik meski pemusatan latihan baru dilakukan pada Kamis, 10 Agustus 2023. Selangkah demi selangkah akan latihan terus, untuk menjalani kekompakan pemain, imbuh penyerang berusia 20 tahun ini. Piala AFF U23 2023 akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Rombongan Timnas Indonesia U23 sudah bertolak ke negeri Gajah Putih pada hari ini, Senin, 14 Agustus 2023. Garuda Muda bakal memulai perjuangannya di Piala AFF U23 2023 dengan melawan Malaysia U23 di Rayong Praven Stadium, Rayong, pada 18 Agustus 2023. Hanya berselang 2 hari, Timnas Indonesia U23 sudah dihadapkan dengan Timor Leste U23 yang juga bermain di Rayong Praven Stadium. Ketua PSSI, Erick Thohir, berulang kali mengatakan pihaknya tidak membebani target kepada Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 Thailand. Piala AFF U23 2023 yang bergulir pada 17-26 Agustus tahun ini seolah hanya menjadi pemanasan untuk Timnas Indonesia U23, sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September 2023. Jika mampu lolos dari kualifikasi, Timnas Indonesia U23 berhak melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 yang menjadi jalur untuk melenggang ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, bersikeras menganggap Piala AFF U23 2023 sifatnya tetap penting untuk Timnas Indonesia U23. Kalau bicara penting tidak penting, semuanya penting. Memang PSSI tidak memberikan target, ujar Sumarji di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Agustus 2023. Maka apapun alasannya jiwa nasionalisme harus ada di dada ini. Jangan menganggap remeh, menganggap enteng. Kalau soal target memang betul, kami tidak punya target dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih, jelas Sumarji. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 2023 bersama Timnas Timor Leste U23 dan Timnas Malaysia U23. Timnas Indonesia U23 telah bertolak ke Thailand pada Senin, 14 Agustus 2023, untuk berkancah di Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Jadi ke Thailand, selamat berlibur. Mau liburan? Masih mau bermain? Tidak capek, ujar Erick Thohir di depan skuad Timnas Indonesia U23 dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, Senin, 14 Agustus 2023. Tidak Pak, kami masih mau bermain, sahut para pemain tim berjulukan Garuda Muda tersebut. Timnas Indonesia U23 berkekuatan 23 pemain untuk Piala AFF U23 2023. Namun, Garuda Muda minus Rizky Ridho yang tidak dilepas Persija Jakarta. Timnas Indonesia U23 bakal menjadikan Piala AFF U23 2023 sebagai pemanasan sebelum berkiprah di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023. Garuda Muda akan menjadi tuan rumah grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo, melawan Timnas Turkmenistan U23 dan Timnas Chinese Taipei U23. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 itu September 2023.
akan melawan Turkmenistan U23 dan Chinese Taipei U23. Bisa menang atau tidak, imbuh Erick Thohir.